Shalom Jemaat terkasih. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Shalom, umat Tuhan yang terkasih, kita patut mengucap syukur dalam segala situasi kondisi yang kita alami hingga detik ini. Karena kasih penyertaannya selalu mengiringi langkah kita. Dengan syukur itu, kita awali kebaktian kita saat ini dengan memuji namanya melalui pujian abadi tak nampak. Baginya
Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia memelihara dan menyertai kehidupan kita dengan kasih sayang-Nya. Amin, amin, amin. Anugerah damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, menjadi kalimat pengutusan dalam formulasi liturgi GKI yang mengingatkan dan menyadarkan kita untuk selalu mengarahkan seluruh hidup secara utuh hanya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena mengarahkan hati kepada Tuhan menjadi tugas penting yang harus kita lakukan serta perjuangan kala kita diutus. Melalui tema hari ini, kita diingatkan, diajak, sekaligus dikuatkan untuk selalu mengarahkan hati dan hidup kepada Tuhan, sehingga hidup kita berdampak positif dalam relasi dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan semesta. Dalam kesempatan saat ini, kita diberikan waktu untuk mengakui dan menyatakan seluruh dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk mengaku secara pribadi dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam segala kerapuhan dan keterbatasan diri kami, dengan jujur di hadapan-Mu, kami mengaku atas seluruh dosa dan kesalahan kami, termasuk ketika kami tak berfokus kepada kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, agar dengan pengampunan yang Engkau anugerahkan, akan terus menyadarkan dan menolong kami untuk selalu mengarahkan hati dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau selalu berada bersama dengan kami, serta kekuatan-Mu yang menolong dan memampukan kami, untuk kami selalu berubah dari kehidupan kami yang lama kepada kehidupan kami yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku, kami menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah berita anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami waktu kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya anugerah dan kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan selalu membimbing kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengarkan, dan kami refleksikan, mampu menolong kami untuk selalu berfokus dan mengarahkan hati hanya kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara firman Allah, menghidupi serta mewujud nyatakannya dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita perhatikan gambar yang ada di samping. Ya, kita lihat ada 2 gambar, yaitu gambar HP dengan GPS. Saya juga ada gambar orang yang sedang bertanya. Ketika kita tersesat atau kebingungan mencari alamat yang ingin kita tuju, ketika kita ingin mencapai sebuah tempat dalam perjalanan kita, yang kita lakukan adalah pertama kali, kalau dalam konteks kehidupan masa kini, di mana semua orang sudah memakai gadget atau gawai, pasti akan menyalakan Maps atau GPS yang ada di dalam HP-nya. Dan orang akan mencoba untuk memasukkan alamat yang akan dituju dan mencari arah mana yang tepat, arah mana yang singkat, arah mana yang pendek, sehingga akan menolong orang itu akan lebih cepat untuk mencapai alamat yang ditujunya. Tetapi ketika orang masih bingung, ketika GPS itu belum mampu menolong orang untuk mencapai arah tujuannya, maka orang akan menggunakan cara yang lain yang juga disebut GPS dalam tanda kutip, atau kalau saya membahasakannya, gunakan penduduk sekitar, alias kita bertanya seperti gambar yang di samping HP tadi yang masih ada di layar kita, untuk mencari tahu, berkomunikasi, menanyakan alamat yang akan ia tuju agar ia memperoleh arahan yang tepat yang akan membuatnya sampai
di tempat tujuan yang ingin dicapainya. Saudara-saudara yang terkasih, arahan itu penting untuk dimiliki oleh setiap orang ketika mencari sebuah alamat yang belum pernah sama sekali ditujunya, agar ia mempersingkat waktunya dan tidak kebingungan untuk mencari di mana letak alamat yang ditujunya. Dan di sana pun diperlukan sebuah kesabaran, saudara yang terkasih. Mengapa harus bersabar? Karena ketika kita masih pertama kali atau bahkan ketika kita tersesat untuk mencapai alamat tujuan kita, maka dengan kesabaran itu mengikuti semua arahan-arahan yang kita peroleh akan menuntun kita pada jalan yang tepat untuk mencapai alamat yang kita tuju. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan yang kita jalani pun tak ubahnya seperti situasi yang kita alami ketika kita mencari alamat yang ingin kita tuju. Dalam menjalani semua proses kehidupan di dunia ini, kita memerlukan arahan yang jelas supaya langkah kita menjadi pasti serta mampu mencapai apa yang akan kita tuju dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam formulasi liturgi kebaktian minggu yang selalu kita pergunakan, di kalimat pengutusan tertulis, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan kita akan meresponnya dengan mengatakan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Apa artinya bagi kita dan mengapa penting sekali kita menghayati kalimat ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah kalimat yang kita ucapkan dalam formulasi liturgi kita, tetapi bagaimana dengan kalimat ini kita ditolong dan kita dimampukan untuk memahami bagaimana cara dan apa dampak dari kita mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, serta bagaimana caranya juga secara konsisten kita mampu melakukan kalimat pengutusan ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, teks Injil yang kita baca pada saat ini secara umum selalu dilihat dari kacamata mukjizat yang dinyatakan oleh Kristus ketika ia mampu mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya sebanyak 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Namun di sana ada sisi menarik sebenarnya yang bisa kita temukan. Bagaimana justru dalam keterbatasan yang dialami oleh para murid dan orang-orang di masa itu bukan berbicara hasil yang diterima oleh mereka ketika mereka terkenyangkan, bahkan kesaksian penulis Injil Matius mengatakan masih sisa 12 bakul, tetapi bagaimana orang-orang di dalam teks itu ditolong dan juga kita ditolong untuk melihat makna mengarahkan hati kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita perhatikan sikap yang ditunjukkan oleh para murid ketika itu, bahwa para murid pesimis ketika mereka diminta oleh Yesus untuk memberikan makan kepada orang banyak. Ketika para murid mengatakan, Tuhan suruhlah mereka pergi ke desa-desa di sekitar supaya mereka bisa segera memperoleh makanan, tapi Kristus justru mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Dan mereka sangsi, apakah mereka bisa untuk melakukan hal itu dan mencukupkan makan bagi 5.000 orang. Penulis Injil Matius menuliskan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan kalau saya mengasumsikan atau menafsirkan teks ini sesuai yang terkasih di bagian ayat itu, kalau andai kata satu orang laki-laki memiliki satu istri dan juga memiliki 2 orang anak misalnya, anak-anaknya juga ikut, maka bisa jadi yang membutuhkan makanan lebih dari 5.000, atau bisa dikatakan antara 15.000 sampai 20.000 orang. Jumlah yang sangat besar, yang sangat sulit dibayangkan oleh para murid untuk mereka bisa memenuhinya. Apalagi yang ada pada mereka saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dalam situasi ini justru Kristus mengeluarkan perintah yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi membuat para murid bingung untuk mewujudkannya dan mereka pesimis apakah mereka bisa melakukan hal itu. Dan perintah yang Kristus berikan sangat sederhana dan jelas, kamu harus memberi mereka makan dan
bawalah kemari kepadaku. Perintah yang kedua ketika para murid mengatakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Dalam pikiran para murid mustahil dapat memberikan makan kepada orang yang jumlahnya sangat banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena secara logika apa yang dimiliki para murid hanya mencukupi maksimal 7 orang. Dan di titik inilah saya yang terkasih, Kristus hendak mengajarkan kepada para murid bagaimana mereka harus mengarahkan hati, iman, dan kehidupannya kepada kehendak Kristus. Dan kehendak Kristus yang dinyatakan dan melalui perintahnya, bawalah kemari kepadaku, hendak melihat kepada para murid bagaimana mereka mampu menunjukkan sebuah ketaatan untuk menjalankan perintah itu. Jadi sebenarnya tugas para murid pun juga sederhana. Sesederhana perintah yang diberikan oleh Kristus kepada mereka, yaitu bersedia untuk mengarahkan hatinya percaya, yakin, serta mengarahkan dirinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Sangat mudah sekali sebenarnya perintah yang diberikan oleh Kristus. Bawalah itu kepadaku, berilah mereka makan. Dan selanjutnya menjadi bagian Kristus untuk menyatakan karya mukjizatnya dan hasilnya yang mampu kita ketahui. Jadi tugas mereka hanya sederhana, yaitu mengarahkan keyakinan mereka, mengarahkan iman dan percayanya, dan mengarahkan seluruh kehidupannya agar para murid mampu mengimani tidak ada yang mustahil bagi Kristus untuk ia berkarya dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan orang banyak di masa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah juga yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Meski pada realitanya hidup kita tak lepas dari godaan dan tantangan dalam proses hidup yang kita jalani. Coba kita perhatikan kehidupan di sekitar kita sesuai yang terkasih yang telah kita jalani. Bukankah kerap kali godaan-godaan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri membuat kita justru mengecilkan peranan Tuhan? Benar enggak Tuhan bisa melakukan apa yang aku butuhkan? Bisa enggak Tuhan mencukupkan apa yang aku perlukan dalam kehidupan ini? Dan segudang godaan yang justru mendorong kita, hanya aku yang bisa menyelesaikan ini Tuhan, tanpamu aku bisa. Dan godaan-godaan semacam ini dapat menyeret kita untuk tidak mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Atau godaan yang lain ketika kita mengandalkan, oh ada temanku yang jago, tanpa Tuhan temanku sudah bisa mengatasinya. Bahkan godaan yang lain kita menggunakan kekuatan-kekuatan atau kuasa di luar kuasa dan kehendak Kristus yang kita yakini justru lebih bisa menolong kita dibandingkan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jika kita terjatuh dalam sikap semacam itu sesuai yang terkasih, maka kita akan bisa terseret untuk tidak mengarahkan hati kepada Tuhan, bahkan meninggalkan iman dan keyakinan percaya kita dari Tuhan. Untuk itulah kita selalu diingatkan bahwa hal-hal semacam ini harus kita waspadai di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjatuh dan tidak terseret untuk tidak mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Belajar dari pengalaman bangsa Israel sesuai yang terkasih, ketika Allah berfirman melalui Yesaya, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Maka satu hal yang bisa kita lakukan, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bersedia mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Dan instruksi yang diberikan oleh Allah melalui Yesaya sangat jelas sekali, yaitu mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan dalam teks Yesaya ini bukan hanya sepintas selalu saja, tetapi bagaimana kita pun berusaha dan berjuang secara aktif untuk selalu mencari tahu dan mencoba untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita,
melalui kesetiaan kita menghidupi firman Tuhan di sepanjang proses hidup sehari-hari. Dengan demikian, kita perlu membangun ketaatan secara aktif, kesediaan untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kesediaan mengarahkan seluruh hati kita hanya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dengan itulah, dengan menyendengkan telinga kita dan kita datang kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, menjadi satu-satunya cara untuk kita membangun kesediaan dan ketaatan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan dampaknya apa saudara yang terkasih? Dampak yang pertama yang mampu kita peroleh ketika kita sedia mengarahkan kehidupan kita taat kepada Tuhan, mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahteranya. Ini sebuah dampak yang positif. Saat kita mengarahkan hati hanya kepada Tuhan, kita mengarahkan kesetiaan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, maka kita akan selalu diliputi damai sejahtera Allah dan cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan membangun relasi yang dekat dengan Allah seperti ini pun akan membuat kita semakin yakin untuk menjalani semua proses kehidupan kita. Meski ada godaan-godaan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak terpengaruh. Tetapi justru dalam godaan-godaan yang kita terima, kita semakin berfokus dan kita semakin mengarahkan hati dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya kita membangun relasi yang dekat agar kita mengalami damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita? Satu-satunya adalah saat kita mampu membangun komunikasi-komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Tak hanya sekedar membaca, bersekutu, berdoa, tapi bagaimana firman Tuhan itu kita hidupi dan kita selalu mencoba untuk melihat apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Selalu bertanya dalam diri kita, apa Tuhan yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupanku? Dan mampu kita peroleh jawabannya ketika kita benar-benar hidup mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Tidak hanya dalam relasi kita dengan Tuhan saja, termasuk juga dampak positif yang kita peroleh ketika kita hidup dengan sesama. Saat kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita beroleh damai sejahteranya, maka hal itulah juga yang akan mendorong dan memotivasi kita agar kita hidup saling mengasihi dengan sesama kita. Sangat berbeda sekali ketika orang hidup tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Orang tidak akan merasakan damai sejahtera dan itu membuat dirinya tertutup dan tidak mau membuka diri bagi orang lain. Tetapi bagi setiap orang yang bersedia mengarahkan hati kepada Tuhan, ia akan juga memperjuangkan kasih sayang yang telah ia terima dari Tuhan dan membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dengan itu orang-orang di sekitar akan mampu melihat juga bagaimana firman Tuhan diterjemahkan lewat kebaikan dan cinta kasih serta kehadiran orang-orang atau kita yang bersedia hidup dalam mengarahkan hati kepada Tuhan akan selalu mendatangkan dampak-dampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan tidak hanya bagi sesama, bahkan juga bagi alam semesta, bagi bumi di mana kita tinggal dan di mana kita hidup saat ini. Kita akan bersedia untuk merawat bumi yang menjadi tempat tinggal kita, yang menjadi anugerah Tuhan yang terindah yang kita alami dalam kehidupan saat ini. Saya merasakan sebuah perbedaan yang sangat signifikan ketika kemarin karena pandemi COVID-19 ini ada hal positif yang mampu kita peroleh di mana udara lebih berkualitas dibandingkan waktu-waktu sebelum pandemi ini ada di dalam kehidupan kita hingga detik ini. Artinya saudara yang terkasih bahwa ketika hal-hal atau pembatasan-pembatasan diri kita dan kesediaan diri kita untuk merawat kehidupan yang ada di sekitar kita, merawat lingkungan yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita, itu akan menolong kita. Kita selalu menyadari bahwa tugas dan panggilan kita tak hanya memanfaatkan dan mengelola alam ciptaan ini, tetapi juga bagaimana kita merawat dan kita mampu mengelola lingkungan ini dengan penuh sukacita dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Dan hal itu dapat kita lakukan ketika kita selalu mengarahkan
kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Kita belajar untuk berdamai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, tidak mengobrak-abriknya, tetapi merawatnya sebagai sahabat, sebagai ciptaan Tuhan yang dihadirkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya saudara terkasih, dalam perjalanan yang kita lalui, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita berjumpa dengan banyak godaan dan tantangan. Namun Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk mengarahkan hati dan kehidupan kita, berproses dan berjuang, sekaligus kita bersedia setia kepada Allah di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika Tuhan mengutus untuk mengarahkan hati kepadanya, maka jangan khawatir. Ada kekuatan, ada berkat dari Tuhan, ada sebuah penyertaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan menolong kita untuk selalu kita mengarahkan hati dan kehidupan kita hanya di dalam kehendak-Nya. Yakinilah itu bahwa dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari kita tak pernah sendiri untuk terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam segala godaan, tantangan, dan rintangan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah, tapi terus fokuskan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberkati dan menolong kita. Jika kita memerlukan GPS atau kita perlu bertanya pada orang-orang di sekitar kita untuk menemukan alamat yang ingin kita tuju, kita memerlukan Tuhan yang terus mengarahkan kehidupan kita ke dalam kebenarannya, yang mengarahkan diri kita supaya kita menemukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas seluruh cinta dan kasih sayang-Mu yang selalu Engkau anugerahkan dalam diri kami, serta setiap kesempatan kami untuk mengarahkan hati dan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami pun bersyukur ya Tuhan, meski ada begitu banyak godaan, tantangan dan rintangan yang mengiringi proses perjuangan kami untuk mengarahkan hati hanya kepadamu, Engkau selalu hadir dan Engkau memberi kekuatan sehingga kami mampu berproses melewati semua godaan dan tantangan itu hanya di dalam kuasa-Mu. Dan kami pun bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh kekuatan-Mu juga, di tengah segala keterbatasan waktu, di tengah keterpisahan jarak, kami memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Engkau dan umat-Mu yang lain meski kami terpisah. Dan kami pun bersyukur
Karena dengan semua kesempatan itu, kami belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami mampu selalu mengarahkan hati dan kehidupan kami dengan kekuatan yang Engkau anugerahkan. Sehingga kami pun akan selalu belajar membangun kesetiaan, keberimanan kami hanya di dalam kehendak-Mu, serta selalu mengarahkan diri kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami menaikkan seluruh syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami pun memohon ya Tuhan, kiranya hikmat-Mu yang akan menyertai pemerintahan negara kami maupun setiap kami sebagai anggota masyarakat, agar kami mampu bersama-sama melewati pandemi ini dengan seluruh hikmat-Mu, serta dapat mengambil sikap maupun keputusan yang terbaik dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kami pun juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami, Engkau menyertai proses kesembuhan saudara-saudara kami yang masih berjuang dengan sakit COVID-19 ini. Dimanapun mereka dirawat, kiranya Engkau akan selalu memberikan mereka semangat, agar mereka mampu untuk terus berjuang melawan virus tersebut, serta berjuang dalam proses kesembuhannya. Demikian juga untuk seluruh tenaga medis dan paramedis, Kau juga akan selalu menolong mereka ya Tuhan, agar mereka pun tetap terjaga kesehatannya, serta mampu memberikan pertolongan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah dirawat. Kami menyerahkan juga seluruh kehidupan dan proses menggereja kami. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkatinya Tuhan, sehingga dalam seluruh pelayanan dan kesediaan kami memelihara ikatan persekutuan akan menjadikan kami sebagai gereja untuk selalu menghadirkan dampak-dampak positif, tak hanya dalam kehidupan internal kami, juga dalam kehadiran kami di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Kami serahkan seluruh pelayan, baik para penatua, pengurus badan pelayanan jemaat, para aktivis, teman-teman yang ada dalam tim, saudara-saudara kami yang ada dalam kepanitiaan, dan setiap anggota jemaat-Mu yang terus berperan aktif dalam memberikan sumbangsi-sumbangsi yang terbaik bagi pembangunan gereja-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka, sehingga dalam setiap bagian dan peranan yang mereka ambil, kiranya mereka tetap bersukacita dan bersemangat untuk menjalaninya. Demikian juga dengan Yayasan Kristen Petra Madiun, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memimpinnya Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan pendidikan yang diperjuangkan akan mampu menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak-anak yang bersekolah di sana. Berkatilah juga untuk para pengurus, pembina, pengawas, Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan, agar mereka pun mampu berjuang bersama-sama, saling bergandengan tangan dalam mewujudkan pelayanan pendidikan terbaik melalui Sekolah Kristen Petra Madiun. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami dalam segala pergumulan yang mereka alami. Kiranya kasih sukacita-Mu yang terus memompa semangat mereka, sehingga dalam seluruh pergumulan yang mereka alami, kiranya mereka tetap setia di dalam Engkau, dan mereka selalu bersedia pula berproses dalam seluruh pergumulan yang dialaminya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Kau juga akan selalu memberkati proses pengobatan dan proses penyembuhan mereka, sehingga dalam segala proses tersebut mereka mampu menemukan kehadiran-Mu, dan mereka merasakan bagaimana Engkau menguatkan dan Engkau selalu memberikan semangat kehidupan terbaik, sehingga mereka mampu berproses dalam kesembuhannya. Untuk keluarga yang mendampingi, kiranya anugerah dan hikmat-Mu serta pengharapan-Mu Engkau hadirkan di dalam diri mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, dan orang yang kami kasihi yang saat ini ada di luar kota dan mereka belum dapat pulang ke kota Madiun. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan memimpin mereka, sehingga dimanapun mereka berada, dengan proses studi, dengan karya maupun proses mencari kerja, mereka akan selalu bersemangat menjalaninya dan mereka terlindungi oleh berkat kasih-Mu. Kami juga ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam karya dan usaha kami ya Tuhan. Kami sadar di tengah pandemi ini, kondisi perekonomian kami di negara kami
mulai bertumbuh lagi dan kami pun masih ada dan merasakan ada begitu banyak dampak yang kami alami dalam usaha kami. Tetapi kami tak ingin menyerah dalam memperjuangkan karya dan usaha tersebut. Dan kiranya Tuhan, Kau yang akan senantiasa menolong dan menopangnya. Sehingga dengan kekuatan-Mu kami bijak dalam mengelola karya dan usaha kami, serta kami mampu untuk terus memberikan yang terbaik seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kiranya Engkau juga mencukupkan segala apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dengan kecukupan itu ya Tuhan, kami pun akan terus belajar, hanya berserah dan hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh proses yang kami jalani. Sesaat lagi kami akan melanjutkan langkah kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu akan senantiasa menolong dan memimpin kami, agar kami mampu setia berproses dalam kehidupan kami, serta melangkah hanya bersama dengan Engkau. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa memberkati kami, dan kami mengakhiri seluruh doa syafaat ini dengan menyanyikan doa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Di tengah cuaca yang berubah-ubah, kadang cuaca dingin, kadang cuaca panas, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami sekalian hingga pagi ini dapat berbakti dan memuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya bagi kami telah memberikan persembahan. Terimalah, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Sepulang dari bakti kami akan melanjutkan karya dan kerja kami. Berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mempersembahkan persembahan pagi ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allah
Umat Tuhan yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu hidup mengarahkan hati hanya kepadanya, serta setia melakukan kehendak-Nya, agar hidupmu selalu berdampak positif, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.